haba-haba. Alhamdulillah. Bismillah. Gak ada suaranya. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la nahsi thana'an 'alayk. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu fi kulli waqtin wa hin. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافتح عقدة من لساني يفقهوا قولي ونصلي ونسلم على سيدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائك وسيد رسلك وإمام أهل حقيقة توحيدك وصفوتك من خلقك وعلى آله وصحبه وانصرنا به واصلح شؤوننا وشؤون أمتنا أجمعين أما بعد. Al-Habib Saleh beliau membuka tausiah beliau dengan pembacaan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang pujian itu setara dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau melanjutkan dengan pujian kepada Rasulullah SAW, membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, melancarkan semua urusan kita fi zahir wa batin insyaallah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'amin jalilatin kabirat. Qala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan yang agung. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Min ajalli hadhihi ni'am wa a'laha wa akbaraha 'inda Allah ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah. Dan di antara kenikmatan yang teragung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, dan cukup ini adalah sebuah kenikmatan yang amat sangat agung bagi kita. Kama yaqul al-qa'il nahnu fi rawhin wa rahah wa hudurin wa istirahah ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisaha. Sebagaimana yang disyaratkan oleh seorang penyair, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya mengisyaratkan tentang kenikmatan yang agung, yang teragung, yaitu nikmat Islam. Beliau mengatakan kita berada di suatu kenikmatan yang membuat kita itu bahagia, yang membuat kita itu merasa tenang dan tentram. Yang mana kenikmatan yang menenteramkan hati itu adalah nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ni'mah u'tinaha min Allah min ghairi talab minna wala su'al wa innama mahd minna min Allah. Dan kenikmatan iman dan Islam ini merupakan kenikmatan yang tidak seorang pun daripada kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ini murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala wa raditu lakumul Islam dinan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aku ridha kepada kalian Islam adalah sebagai agama kalian. Islam yanshari' as-sadr. Dengan Islam maka dada dan hati kita akan menjadi lapang. Qala Allah Ta'ala afaman syaraha Allah sadrahu bil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kenikmatan Allah taala mengisyaratkan, yaitu dengan kenikmatan Islam itu maka hati akan menjadi lapang. Al-kuffar alladhi lam yun'im Allah Subhanahu wa ta'ala alaihim, yaqulu Allah ta'ala an haula'i al-kuffar kayfa halum fi hadhihi ad-dunya
والذين كفروا يقول الله والذين كفروا يأكلون ويتنعمون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Dan adapun mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah isyaratkan mereka, Allah ibaratkan mereka seperti binatang. Jadi mereka makan dan mereka menikmati sebagaimana binatang, dan neraka adalah tempat kembali bagi mereka. لأنهم لم يعرفوا خالقهم ولم يعرفوا لماذا أوجدهم الله في هذه الدنيا. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal pencipta mereka yang menciptakan mereka dan sebab atau yang menjadi alasan sebab diciptakannya mereka di atas muka bumi. هؤلاء الكفار يقول الله تعالى عنهم يوم القيامة يقولون لسانا عنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, berfirman tentang keadaan mereka di hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman, yang mana mereka nanti di hari kiamat mengatakan, seandainya kami mendengarkan dan kami mencerna apa yang disampaikan oleh para rasul itu, maka kami bukanlah orang-orang yang berada di neraka sa'ir. Hum kaifa laysa lahum 'uqulun wala asma'. منهم من صنع منهم من اخترع منهم من طلع الفضاء منهم من عمل في هذه الدنيا ولكن يقول يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل أين العقول. Ketika mereka nanti di hari kiamat mengatakan lau kunna nasma'u wa naqilu, seandainya kami itu mendengarkan dan kami memiliki akal untuk mencerna. Lalu pertanyaannya, apakah mereka di atas muka bumi mereka tidak punya akal, mereka tidak bisa mendengar? Mereka punya akal, mereka punya pendengaran. Bahkan di antara mereka ada sebagai angkasawan yang sampai ke angkasa, dan ada di antara mereka yang sebagai produsen dan lain sebagainya. لأن عقول وأسماع وأبصار لا تدلهم على خالقهم فلا فائدة فيها. Karena mereka tidak dikatakan tidak memiliki pendengaran atau akal. Mereka memiliki akal, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan. Namun seakan-akan mereka tidak memiliki hal itu. Mengapa? Karena pendengaran mereka, penglihatan mereka, akal mereka tidak menjadi alat yang memberikan petunjuk kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalah gunanya akal dan pikiran tersebut jika tidak dapat menunjukkan orang tersebut kepada yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فهم في هذه الدنيا يعيشون في شدة وضنك. من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kemudian mereka, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan bahwasanya mereka memiliki kehidupan yang sangat menyengsarakan di dunia. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling daripada ingat kepadaku, maka aku akan buat hidup mereka sengsara dan mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mereka buta. Karena kulli صانع ولله المثل الأعلى. كل صانع لجهاز يعرف ما يصلح هذا الجهاز ويعرف ما يخرب هذا الجهاز. Setiap produsen alat elektronik misalnya, maka mereka tahu apa yang sesuai dan apa yang menjadikan barang tersebut rusak, karena dia yang memproduksi, tahu yang mana yang membuat barang tersebut awet dan mana hal-hal yang dapat menyebabkan alat tersebut menjadi rusak, karena dia yang memproduksi. Walillahi al-mathal a'la, wallahu huwa alladhi khalaqana wa huwa alladhi sana'ana wa awjadana min al-'adam. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengadakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Fa huwa ya'rif ma yuslih al-bashariyah wa ma yufsiduha.
Tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan manusia, tentu Allah adalah zat yang paling paham, yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang sesuai dengan manusia, yang menguntungkannya dan apa yang membuat mereka rugi. Ma yuslihuha hiya al-islam wal iman wat ta'arruf 'ala Allah taala. Tidak ada yang dapat memberikan keuntungan kepada manusia, keuntungan yang abadi adalah melainkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iman adalah ta'aruf, adalah kita menapaki derajat yang lebih tinggi, yaitu ma'rifah billah. Min ajli khalaqa Allah as-samawati wal ardh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yaqul Allah taala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah taala berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa min al-ardh mithlahun. Dan bumi pun demikian. Yatanazzal al-amru bainahun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkara-perkara di antaranya, antara langit dan bumi. Limadha ya Rabb hadha kullu? Qala li ta'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in. Karena Allah Subhanahu wa taala lita'rifu sifat Allah wa asma'uhu. Mengapa Allah ciptakan demikian langit dan bumi, dan Allah turunkan perkara antara langit dan bumi agar kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha meliputi segala ilmunya. Faman lam ya'rif Allah lam ya'rif mal hikmah allati khuliqa min ajliha. Barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mengerti akan rahasia penciptaan mereka di atas muka bumi. Al-hikmah kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara rahasia hikmah penciptaan manusia, sebagaimana Allah firmankan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Qala Ibn Abbas, ay ya'rifu Allah Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Abbas mentafsirkan makna ibadah adalah ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرفتم ذلك النعمة العظيمة فإنكم لو سجدنا على الجمر من يوم أن خلقنا الله إلى أن تقوم الساعة ما أدينا حق هذه النعمة. Seandainya kita mengerti tentang hakikat kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita, maka seandainya ada seorang yang sujud kepada Allah di atas bara api dari awal penciptaan bumi sampai nanti hari kiamat, sujud di atas bara api tidak akan dapat memenuhi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Lianna hadhihi ni'mah nas'ad fid dunya wa fil akhirah wa fil barzakh. Karena dengan kenikmatan iman itu kita akan merasakan kebahagiaan di dunia, di barzakh sampai nanti di hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fid dunya bis sa'adah wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha Adapun tentang kehidupan yang nyaman di dunia, seperti Allah isyaratkan dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman di antara laki-laki dan beramal soleh, di antara laki-laki dan perempuan, niscaya kami akan hidupkan mereka dengan hidup yang nyaman. Hadhihi hayat thayyibah alladhi qala falanuhyiyannahu qasam min Allah annahu sayuhyi hayatan thayyibah. Kemudian ketika Allah berfirman, kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang nyaman, Allah memberikan qasam, ada sumpah di situ. Kami bersumpah kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang nyaman. Wa hadhihi al-hayat thayyibah wa as-sa'adah yabhad 'anha al-kuffar syarq wa gharb fala yajiduna yabhadun 'an al-ma'dum mawjudun bil iman wal islam. Kemudian mereka, orang-orang yang tidak merasakan manisnya iman, mereka berusaha untuk mencari hakikat daripada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan hidup di dunia yang hakiki, mereka berusaha cari. Namun sayang mereka tidak temukan nikmat tersebut kecuali di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari sesuatu yang tidak ada kecuali jika mereka dapatkan di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'arafta 'azamat hadhihi an-ni'mah 'azzamtaha fi qalbik wa 'azzamt kull man ittasaba biha wa kull man kana ma'ahu hadhihi an-ni'mah. Seandainya kita mengenal tentang hakikat nikmat ini, maka
siapapun atau apapun yang berkaitan dengan nikmat ini maka akan menjadi agung di hati kita. Qalu law kashafa Allah nur al-mu'min al-'asi latabbaqa ma baina as-sama' wal ardh. Nur al-mu'min al-'asi. Sebagian ulama mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap cahaya nur atau cahaya iman yang ada di hatinya orang yang bermaksiat, Allah buka nur iman yang ada di hatinya seorang yang bermaksiat, maka langit dan bumi akan saling berbenturan. Faman 'azzama kafir 'ala al-muslim fa innahu khalaf amr Allah Ta'ala alladhi yaqul wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian jika ada orang yang mengagungkan sesuatu atau mengagungkan seseorang yang mereka tidak mengenal akan nikmat ini, tidak mengenal Islam, dia agungkan, maka dia telah menyalahi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada bentuk iman. Bihadhihi al-'azamah allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gharasaha fi ashabihi اهتزت له مشارق الأرض ومغاربها تنورت المشارق بهذه القلوب الذي دخل في قلوبها عظمة الإسلام والإيمان. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa nikmat iman yang merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi tanamkan kekuatan iman ini kepada hati para sahabatnya, yang mana hati-hati tersebut kemudian menyebarkan nikmat Islam ini ke timur, daerah timur dan barat, sehingga berguncanglah bumi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa iman, dan menjadi teranglah dunia ini dengan sebab iman yang disebarkan oleh mereka, yang mana mereka mengambil pelajaran langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa nikmat iman. Bihadhihi al-'azamah wajahu muluk asy-syarq wal gharb wa lam yahtaz lahum sya'ra. Kemudian ketika mereka, para sahabat tersebut, membawa keagungan Islam dalam hati-hati mereka, maka mudah bagi mereka dalam berhadapan dengan raja siapapun di dunia ini, dan sedikit pun mereka tidak gentar. Hadza Rib'i bin Amir fi 'ahd khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Arsalahu Umar, Sayyidina Umar, likay an yaltaqi bi Malik Kisra, Qaisar. Seorang Malik al-Furs wa huwa Qaisar. Sahabat Nabi yang bernama Rib'i bin Amir, sahabat Nabi Muhammad yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk bertemu dengan petinggi atau bertemu dengan Raja Persia. فعندما دخل في ملكه دخل هذا ربعي بن عامر بملك هذا القيصر وهو على الفرش الوطيدة وهو على الجمال جمال الدنيا دخل وهو معظم دين الإسلام. Tatkala Rib'i bin Amir, sahabat Nabi ini, masuk ke istana kaisar tersebut atau Kisra tersebut, raja Persia itu, yang mana raja itu berada di istana yang megah, yang mewah, dengan permadani-permadani yang tebal. Namun sedikit pun itu tidak menyilapkan mata sahabat tersebut, namun dia masuk ke istana tersebut dengan keagungan Islam. Hada Malik Kisra arada an yurid Rib'i umur ad-dunya wa arada an yaraha umur ad-dunya hatta yata'athar aw yamil laha. ولكن ربعي عنده عظمة الإسلام تفوق ذلك ولا ينظر إلى الدنيا بما فيها. Kemudian Raja Kisra tadi, Raja Persia tadi, ingin menunjukkan kepada Rib'i bin Amir, sahabat Nabi tersebut, menunjukkan tentang kemewahan dan kemegahan dunia, agar si sahabat ini condong hatinya, mungkin tersilap matanya sampai terpengaruh, terfitnah oleh dunia. Tetapi sayang, sahabat Nabi ini hatinya penuh dengan iman,
dan tidak sedikit pun hatinya condong kepada dunia. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang melebihi hal tersebut, yaitu iman. فدخل معها دابة فقيل له اخرج الدابة فقال لن أخرجها سأدخل مع الدابة. Ketika masuk ke istana tadi, dia sedang mengendarai hewan kendaraannya. Ini masuk ke istananya raja ini. Ketika masuk ke istana dengan kendaraan, dengan hewan tunggangannya, dikatakan kepadanya, "Fulan, turun kamu dari hewan kamu, tunggangan kamu." "Enggak, saya enggak bakal turun daripada hewan tunggangan saya." ودخل بها وهو في ثياب رثة بدوي في ثياب رثة مع سيفه الصغير دخل على الفرش الوطيدة وهو يقول بالفرش ويقطع هذه الفرش الوطيدة ولا يبالي بها. Kemudian ketika masuk ke istana dengan hewan tunggangannya sampai melewati daripada permadani atau bantalan-bantalan atau ya yang empuk, yang mewah. Kemudian dia sedang menggunakan pakaian yang dipakainya bukan pakaian mewah. Ini sahabat Arabi, orang desa, orang gunung. Pakaiannya ini bahasa kita ini apa ini? Sederhana, sangat sederhana. Ya, biasa, pakaian biasa, pakaiannya orang miskin. Dan dia bawa pedang. Pedangnya dibawa. Kemudian ketika melewati permadani dan tumpukan kasur yang empuk itu, maka dia potong-potong dengan senjatanya. Faqala man alladhi ata bikum ilayna? Man alladhi ata bikum ilayna wa nahnu muluk asy-syarq wal gharb? Kemudian ditanyakan kepada Rubi' bin Amir, apa yang menyebabkan engkau datang kepada kita? Artinya engkau datang ke sini mau apa? Sedangkan kami ini raja timur dan barat. Qal مقولته المشهورة قال ابتعثنا الله من ابتعثنا الله نحن قوم ابتعثنا الله. Kemudian dia mengatakan dengan ucapannya yang sangat legendaris, kata beliau, kami diutus oleh Allah لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan belenggu manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Tuhan manusia. Wa min jawr al-adyan ila 'adl al-Islam. Dan kami diutus untuk melepaskan belenggu manusia dari kezaliman agama menuju keadilan Islam. Wa min dhiq ad-dunya ila si'at ad-dunya wal akhirah. Dan kami diutus kepada manusia dari sempitnya dunia untuk menuju dunia yang lebih luas dan akhirat yang mahal, yang sangat luas. Ma hadzal kalam dhiq ad-dunya ila si'at al-akhirah kalam 'azim jiddan yubayyin haqiqat ar-risalah allati ja'a biha Rasulullah. Statement apa yang beliau lontarkan ketika beliau mengatakan kami diutus untuk menyelamatkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Ini kalimat yang keluar daripada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin jelaskan lebih detail lagi, tapi sayang waktu yang diberikan hanya setengah jam. Kemudian dikatakan kepada sahabat tersebut, apa yang kau inginkan? قال معك ربعي يقول لهذا الملك معك 3 خيارات لا ذلك له. Kemudian Rubi' bin Amir mengatakan kepada Raja Kisra tadi, kamu punya 3 opsi, 3 pilihan, nggak ada yang lain. Imma an tuslim. Yang pertama, engkau masuk agama Islam. Wa imma an tadfa' jizyah wa anta mutadallil. Yang kedua, opsi yang kedua, atau engkau bayar jizyah, bayar upeti untuk bayar pajak, ya, bayar pajak. Wa imma al-qital bainana غير هذا wa imma al-qital harb. Dalam muwafiq al-mithli. Yang ketiga yaitu kalau engkau enggak mau, maka kita lihat apa yang terjadi. Qal imhilni hatta ufakkir. Kemudian raja itu mengatakan begini, ya sudah,
kalau begitu saya akan pikirkan lebih dulu. Kemudian dia mengatakan, aku berikan tenggang waktu 3 hari. Kemudian ketika Rubi mengatakan yang demikian itu, beliau diutus atau beliau adalah utusan Rasulullah SAW, dan beliau mengucapkan kalimat tersebut kepada siapa? Kepada seorang raja, tapi tidak menggetarkan beliau sedikit pun. Law al-muslimun fi hadha zaman akhadhu al-'azama mithla ma akhadha Rabi'i lantashara al-Islam wa 'azima sha'nuhu. Seandainya kita ini memiliki azamah, keagungan seperti yang dimiliki oleh mereka, maka niscaya setiap daripada kita ini, setiap daripada mereka di dunia ini akan merasakan daripada iman tersebut. Walau anna al-muslimun akhadhu al-ham alladhi akhadhu Rabi'i alladhi yaqul nahnu qawm ibta'athana Allah, lam yabta'ith Allah, ibta'atha nabiyina Muhammad. Lakin qala hadha al-bi'tha alladhi wasalat nabi Muhammad hiya muwakkala li ana. Kemudian semangat yang dimiliki oleh Rubi bin Amir ketika beliau mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya bukan Allah yang mengutusnya, tetapi Nabi Muhammad yang mengutus beliau, ya. Tetapi tentang ma'rifah atau apa yang beliau yakini bahwasanya beliau diutus oleh Rasul itu sama dengan ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harusnya dimiliki oleh kita. Bagaimana kita memiliki satu perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita untuk kita bagaimana melaksanakan daripada tugas yang suci tersebut. Ma ma'ana illa fi akhir hadha al-majlis illa an natawasa fima bainana an natawad wa natahab fima bainana. Kemudian di penghujung tausiah ini kita berharap untuk kita saling memberikan wasiat satu sama lain, yaitu bagaimana kita menumbuhkan saling cinta, saling kasih di antara kita, bahkan di antara sesama kita ataupun sama mereka yang di luar agama kita. لأن النصر ما يكون بالتنازع، إذا تنازعنا ما يأتي نصر. Karena tidak mungkin kemenangan itu akan didapatkan dengan adanya percekcokan. Kemenangan akan didapat saat adanya keterikatan batin antara satu dengan yang lainnya. Man qala dzalik? Allah fi kitabih. Siapa yang mengatakan itu? Allah dalam kitabnya. Qala wa la tanaza'u fatafshalu. Thamarat an-niza' ya Rabb? Qala fala tanaza'u fatafshalu wa yadhhab rihukum quwwatukum kadhalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian berselisih karena kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب آمين آمين ويستر العيوب آمين ويكشف الكروب آمين واجعلنا متحابين فيه متآخين فيه آمين متزاورين فيه يا رب العالمين. اجمعنا على منابر النور مع نبينا محمد وهو راض عنا يا رب العالمين. يضبطهم الأنبياء والشهداء. اللهم يا رب العالمين اجعلنا متحابين فيك متآخين فيك متزاورين فيك متبادلين فيك يا رب العالمين. اللهم قوي بيننا الأخوة والإسلام. اللهم استخدمنا في دينك ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. اللهم يا رب العالمين اصلحنا واصلح من في صلاح المسلمين ولا تهلكنا وعجل بهلاك من في هلاك صلاح الإسلام المسلمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وعصى يا رب العالمين. اكرمنا بتوبة نصوحة زكنا بها قلبا وجسما وروحا. عافنا واعف عنا كرمنا ولا تهنا. اللهم يا رب العالمين سألناك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين إلا ما استخدمتنا في دينك، إلا ما جعلتنا متحابين فيك، إلا ما جعلتنا ناشرين لدينك يا رب العالمين معظمينه في قلوبنا. اللهم يا رب العالمين في هذه الساعة إلا ما نشرت الإسلام في جميع مسارد الأرض طولها والعرض واجعلتنا خداما يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas tausiah